Halo, selamat bergabung ya di Ruang Elwalat. Kembali lagi dengan aku Rizky Saputra selaku founder atau owner Elwalat. Yang mana di sini aku ingin membagikan cerita seru kepada teman-teman di sini. Ini ada sebuah kisah yang sangat seru. Kisah ini menjadi inspirasi untuk banyak orang. Aku mulai ya dari awal ya. Ini cerita salah satu dari followers aku. Aku samarkan namanya David. David bekerja di sebuah lembaga atau organisasi. Aku samarkan organisasinya, dia bekerja di sana. Kayak apa ya, kayak sembako gitu, kayak buka sembako. David ini bisa dibilang adalah orang yang sangat suka sekali melihat keteraturan, maksudnya harus ada yang rapi, jangan sampai ada yang berantakan. Oke, next, kita lanjut ya. Ada tupai. Oke, kita lanjut ya teman-temannya. Setiap David melihat ruang yang berantakan, otaknya terasa penuh dan dia merasa kesal sekali. Alhasil memicu emosi yang ada dalam pikirannya. Bereskan ini, pokoknya aku gak mau ini berantakan, kata David. Dia memberitakan anak buahnya atau karyawannya itu untuk merapikan ruangan-ruangan yang berantakan. Alhasil karyawannya langsung merapikan gudang itu. Ketika David melihat salah satu karyawan A, dia hanya fokus merapikan satu sudut, satu ruangan, maksudnya merapikan satu sudut, satu area. Tapi terkesan dengan cara dia merapikan hal itu, karena David sangat suka sekali fokus ke hal yang begituan. Lalu kemudian setelah itu, David setelah semuanya rapi, David mulai menemui karyawan A itu. Dia bertanya nih kepada karyawan A itu, kamu kenapa setiap melihat ruang berantakan, kamu cuma hanya fokus satu sudut untuk dirapikan? Nah, penasaran kan? Oke. Dalam buku Emotional Design karya Donald A. Norman, lingkungan fisik mempengaruhi perhatian, emosi, dan cara otak memproses informasi. Itu yang dikatakan karyawan A terhadap David. Karena itu, cukup mulai dengan merapikan satu area yang paling sering digunakan agar gangguan visual berkurang dan perhatian lebih mudah terarah. Setelah karyawan A menjelaskan itu, David mengangguk-angguk. Alhasil dia terinspirasi dan apa yang dikatakan karyawan A itu. David mulai berpikir jernih dan besoknya dia mulai belajar dari kesalahannya, yang mana dia selalu marah, emosi, melihat uang berantakan. Alhamdulillah setelah itu David mulai tenang. Dia mulai merapikan satu area yang perlu dirapikan, baru ke area-area yang lain.